Indomie ternyata bukan cuma selera orang Indonesia, tapi juga selera orang Arab, Nigeria, hingga para napi di Australia. Secara bisnis, banyaknya penggemar Indomie di penjuru dunia berarti cuan bagi emiten milik grup Salim, Indofood. Tapi ini bukan cuma angka saja. Keberhasilan Indomie menembus pasar dunia juga diartikan sebagai keberhasilan gastrodiplomasi. Lantas, seberapa besar dampak Indomie sebagai alat diplomasi kuliner? Indomie pertama kali diperkenalkan ke masyarakat Indonesia pada 1969. Produk pertamanya Indomie kuah rasa kaldu ayam. Tak banyak yang menyangka produk mie instan ini kian menjadi favorit masyarakat. Harga yang terjangkau, mudah disajikan serta awet, bikin Indomie jadi pilihan menu makanan pokok di Indonesia. Alhasil, Indomie berkembang pesat. Produk dengan rasa baru hadir seperti kuah rasa kari ayam dan Indomie goreng. Menariknya, produk asli Indonesia ini tak hanya dinikmati di dalam negeri. Perkembangan pesat Indomie mendorong Indofood mengekspor produk andalannya ke sejumlah negara. Salah satu tujuan pertamanya adalah Arab Saudi. Sama seperti di Indonesia, di Saudi Indomie pun menjadi makanan favorit. Sampai-sampai pada 1994, grup Salim berkolaborasi dengan mitra lokal, membangun pabrik produsen mie instan yakni Pine Hill Arabia Food Ltd. Prospek Pine Hill terbilang menjanjikan. 5 tahun setelah berdiri, produsen mie instan itu berhasil mencatat penjualan sekitar 28 juta US dollar dan membukukan laba bersih 10 juta US dollar. Hal inilah yang membuat Indofood pada tahun 2000 berniat mengakuisisi Pine Hill. Ya, masih satu grup sih, tapi langkah akuisisi ini memang sudah jadi strategi jangka panjang Indofood untuk memperluas pasar ke luar negeri. Sebagai informasi, pada tahun 2000, Indofood menargetkan penjualan hingga 12 triliun rupiah, dengan 15% kontribusi berasal dari ekspor. Ini nggak lepas dari kinerja perusahaan yang menunjukkan tren positif saat itu. Laba bersihnya mencapai 217,6 miliar rupiah di kuartal pertama, alias meningkat 41%. Pendapatan tersebut berasal dari sejumlah produk utama. Dan sudah tahu produk yang paling berkontribusi besar? Jawabannya tentu mie instan, yakni sebesar 38%. Di luar persoalan cuan, ada satu hal yang ternyata juga diciptakan Salim melalui Indomie, yaitu gastrodiplomasi alias diplomasi kuliner. Sadar tak sadar, kehadiran Indomie di banyak negara ikut memperkenalkan identitas bangsa dan kuliner Indonesia. Gastrodiplomasi ini strategi budaya menggunakan makanan atau kuliner untuk memperkuat citra suatu negara. Kalau kata mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, ini sebenarnya cara paling usang dalam berdiplomasi, tapi paling efektif. Jika berhasil, gastrodiplomasi bisa sangat menguntungkan bagi suatu negara, baik melalui pemasukan ekonomi maupun dalam konteks sosial budaya. Dan bisa dibilang, kini Indomie cukup berhasil karena disukai di banyak negara. Fakta menarik, di Nigeria warganya sangat suka dengan Indomie sampai banyak yang mengira makanan ini benar-benar berasal dari negara itu. Beberapa produk Indomie juga masuk daftar ramen terenak di dunia versi LA Times pada 2019. Per 2023 lalu, Indomie berhasil merambah ke lebih dari 50 negara dengan sejumlah destinasi ekspor utamanya mencakup Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Taiwan, hingga Arab Saudi. Tapi kini sudah bukan Indomie saja.
Sejumlah produsen makanan Indonesia juga mendapatkan sambutan hangat di banyak negara. Sebut saja Jeko, kacang dua kelinci, kopi kapal api, Citato, hingga tolak angin. Well, menurutmu selain Indomie, produk apa yang paling mempresentasikan nama Indonesia di dunia internasional?